Iya. Selamat malam Jebretin. Hari ini kita siarannya lebih awal ya Bang? Oh iya dong, karena tim nasional Indonesia harus sama-sama kita dukung dan Dewan Pundit Indonesia juga ikut mendukung demi penontonnya tetap ada kita duluan untuk tayang Nesa. Makanya kalian juga harus mendukung kita untuk nonton kita dulu. Sambil nunggu. Sambil nunggu, Betul benar. sekali. Tapi ngomong-ngomong hari ini jarang-jarang ya opening sama Pak CEO ya. Iya Nes. Antara dua biasanya, Apa antara tuh? habis menang timnya, Iya. tim kesayangannya atau nggak ada host lagi yang bisa. Oh, yang pertama itu udah menang terus. Oh iya, ya, baik. jadi udah nggak jadi isu. Yang kedua, ya memang itu keadaannya. Sejak DPI semakin banyak viewersnya, Iya. job juga makin banyak, Sponsor makin banyak. sponsor makin banyak, tapi ya karena yang di luar dapatnya lebih gede, jadi lebih mudah untuk menolak. Luar biasa, pada sibuk semua. Saya doang yang nggak sibuk berarti Bang. Oh, Saya hari ini kan sebelum bisa. jam 6. Oh, ya. Benar. Tapi kalau lihat drawingnya tim Abang nih, lawannya kan hanyalah Inter Milan ya. Iya. Ica lah ya. Kalau dibilang hanyalah Inter Milan itu mungkin karena kamu fansnya Juventus. Bukan Hah? salah Bang, udah ganti dong. Salah Ganti. ya? Bukan, belum ganti. Karena kamu fansnya Ibrahimovic kan, Iya, jadi dibilangnya darah pengen bilang hitam. hanya Inter Milan. Kalau AC Milan, karena udah kalah 2 kali, itu hanya. Kalau Inter Milan, saya harus ask di audience dulu ya. Karena lumayan sih, lumayan serem juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa lah gitu. Bisa lah ya. Ha-ha. Bisa lah, kayak kalian juga hari ini bisa dong ikutan kuis spesial yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah Bang, sekarang kan lagi musim hujan. Udah mulai macet. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nih stok kopi kapal api spesial mix gula arennya habis di rumah terus malas keluar rumah, kalian Iya. udah bisa loh beli dari rumah. Tinggal beli aja di marketplace officialnya Kapal Api. Namanya adalah Kapal Api Store di Tokopedia. Jadi tinggal klik aja langsung dikirim deh kopinya. Oh gitu. Dan selama bulan Desember ini Bang, Iya. lagi ada promo menarik. Bukan Wow. mendorong ya, tapi menarik. Oh, karena kalau didorong jatuh. Jatuh. Ditarik, Makanya ini dia promo datang. menarik. Selama bulan Desember nih, kalau kalian beli kopi Kapal Api Spesial Mix Gula Aren 2 Ya. bungkus yang isinya 10, nah harganya cuma Rp12.120. Murah kan cuma Rp12.000 Bang, tapi stoknya terbatas makanya buruan deh. Ih, pokoknya ini mah bikin kita semangat ya. Iya, 12.000 itu kan kita di sini semua masih lebih mahal bayar parkir. Betul, bayar parkir. Iya, naik lagi ya. Naik harganya. Saya belum didaftarin soalnya belum nomornya. member, Iya, Bang. mobilnya 6. Iya, banyak sih Bingung mau mobilnya. yang mana. Pokoknya kayak begitu deh Nes ya. Iya makanya semangat banget ya aku ya Bang. Ih, pasti. Kayak pemain-pemain City Bang yang semalam aku cetak 7 kira gol. kamu semangat karena bawa yang kelas E250. Bukan. Oh, bukan ya. 7 gol Bang, nggak ada yang Wow. balas lagi Bang. Ini memang apa ya, mengecewakan ya Liga Inggris ini. Kecewakan ya Bang. Sampai bisa menang 7-0 nih apa ini? Diobok-obok. Di Liga 1 aja susah menang 7-0. Dan rada aneh gitu loh. Ya kan kalau Bundesliga wajar Munchen menang-menang 5-0 gitu. Tapi kalau di Liga Inggris yang sangat kalau bahasa Panji notabene gitu kan. Yang saya minta untuk cari kata lain tetap aja notabene. Itu tetap Iya, iya. bisa terjadi. Iya, Bielsa gitu. Iya. Bielsa kok bisa-bisanya dibielsain begitu. Inilah Bang yang namanya nggak konsisten Bang. Yang konsisten itu cuma GeForce makanya. Yes, I agree. Jangan dibikin lagi episode bahasa Inggris yang saya pusing nanti Bang. Itu ditanyain. Oh ditanyain. Karena Bundesliga mau masuk di episode bahasa Inggris. Mantap. Tapi dia sibuk ya udah. Yang penting yang konsisten ini adalah GeForce Bang. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Jadi buat kalian nih pecinta otomotif yang mau beli produknya GeForce, mau cek-cek harganya, speknya seperti apa, langsung aja kalian bisa cek semuanya di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya. Tuh, di bawahnya Bang Valen di GeForce_ID. Ya kan untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Benar. Yes. Hari ini kita kedatangan orang jauh nih Bang. Ada Oh, orang iya? jauh, ada yang dekat. Ada yang dekat kan Kuningan. Oh. Ada yang jauh dari Inggris. Wow, langsung datang. Langsung Pasti datang. Nurul Dasro. Bukan dong. Oh, bukan. Nurul yang Ya ketawa. Nurul masih belajar ngambil angle. Oh iya. Langsung aja kita panggilkan dua orang yang akan menemani kita. Ada Coach Justin dan juga ada Aldi. Tapi setelah yang melewat satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli.
Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Oh, memang paling bener minumannya ya. Kopi kapal api special mix gula aren. Langsung diminum sama Justin, emang udah cocok ya. Nah ini ada Aldi. Aldi, ini udah jadi Halo. bapak. Alhamdulillah. Berapa anak? 2 langsung. 2 langsung. Lo langsung. Kembar. Oh kembar. Cewek. Lo program atau Oh enggak. ada keturunan kembar? Enggak juga sebenarnya. Kok bisa? Mirip tapi kembar. Mirip, identik. Oh, nggak teman gua ada kembar tapi dua-duanya laki-laki nggak kembar ya kan? Keluarga lo ada yang kembar Jo? Nggak ada. Oh. Nenek gue kembar. Apa? Nenek gue kembar. Oh nenek lo kembar tapi ke bawahnya nggak ada? Nggak ada. Oh, soalnya gue juga lagi cari-cari bridging supaya kembarannya Arsenal tuh siapa ya berdua ya kan? Sama-sama Arsenal. Ya kan kembar pilih klub tapi beda sama tampilan ya. Yang satu rada-rada restoran di Jalan Raden Saleh, yang satu rada-rada di Jalan Pecenongan. Ya, you know what I mean lah. Iya. Oke, selamat malam ya buat Coach Justin dan juga Aldi yang sudah ada di episode kali ini. Tentu saja ya kehadiran gue seperti yang gue bilang tadi kan, jangan terlalu berharap gue punya materi yang sangat berat Oh, untuk iya. kalian bahas. Jadi ini sebenarnya tergantung kalian berdua ya membawa kemana Beban ya. pembicaraan ini, karena sekali lagi Abrar baru jam 2:30 calling, Bang ternyata nggak ada yang bisa nih, Abang bisa nggak ya kan, Liga 1 lagi libur ya, dia nggak membiarkan gue liburan dulu. Nggak tau nggak boleh, lo? nggak boleh. Jadi langsung siaran. Tapi Ya. ngomong-ngomong apa yang harus dibahas, yang pertama tentu saja tentang Manchester City Ya. yang kalau dalam catatan teman-teman sebenarnya ini viewersnya tuh kadang nggak ngangkat, Coach. Nah ini karena kehadiran lu yang katanya bahas apapun tanpa baca rundown bisa ngangkat. Apa yang bisa lu katakan dengan kemenangan City Nggak, 7 atas Leeds ini? Gini ya, gue selalu berusaha dan lu tahu kenapa Just Talk itu lahir untuk mengedukasi. Betul. Oke? Betul. Di sini gue juga mengedukasi sebagai fans Arsenal, gue Ya. nonton semua. Bahkan gue bilang MU main bagus, gue tonton. Ya. Dan Oke. gue akan gue puji. Kalau lu lihat Man City kemarin bermain, itu kayak ballet dancing. Oke. Itu luar biasa. Semua pergerakan, timingnya tepat. Lu bisa kayak Fred, ayam tanpa kepala, lari kiri kanan. tetap. Mereka itu larinya bener-bener pada saat perlu. Ya. Jadi memanfaatkan ruang, tapi kita tahu semua Leeds lah. Semua Leeds ini kan dibantai oleh semua tim, kecuali Chelsea butuh penalti ya. Itu lain cerita. Tapi yang jelas, City kemarin dikasih ruang, dimanfaatkan. Ya. Makanya gue pertanyakan, ini biasa maunya apa? Gue tweet kan kemarin, ini biasa maunya apa? Jadi kalau gue bilang tinggal tunggu dipecat aja, karena mereka udah masuk zona degradasi kan. Kalau dia kepala batu Ya. bermain dengan sistem yang tidak didukung oleh kapasitas, golnya dari satu ke gol lainnya luar biasa semua. Dan gue pun nggak aneh ya Bang, maksudnya Leeds sendiri adalah tim yang paling akhir-akhir untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di musim ini. Jadi sangat amat sulit, dan buat gue sendiri pertandingan kemarin bukan Leeds-nya yang jelek-jelek banget, tapi Manchester City-nya yang menunjukkan bahwa mereka siap dan mereka niat dan mereka adalah means bisnis untuk juara Premier League musim ini. Tapi bukan ini keras kepalanya Bielsa yang selalu seperti lu sebenarnya, dia kan anti untuk melakukan parkir bus. Artinya ketika itu tidak dilakukan kan itu juga menjadi sebuah resiko, dan kalau sebuah tim udah smooth, udah bisa golin di depan sekelas City lebih Enggak. mudah lagi untuk Enggak. selanjutnya. Gue selalu bilang, lu tidak harus main parkir bis. Iya. Kalau lu mau ngepres, lu harus tahu cara ngepres gimana. Karena yang lu hadapin adalah juara ball possession. Betul. Oke? Jangan ngepres cuma 3 orang. Lu press 6 orang man to man, belakang 4 orang satu lini. Oke? Tapi tidak mereka lakukan. Mereka ngepres 3 orang setengah-setengah. Kayak presnya MU sekarang lah. Kan masih karatan. Ya City digituin lepas lah. Belum skill individunya. Belum finishingnya. Tapi harus diakui. Gue tidak setuju kalau lu bilang, kalau lu lihat gol-golnya City itu belum terbanyak loh. Bahkan dengan 7 gol kemarin Belum aja. paling banyak di liga. Itu sebelum match ini terjadi mereka nomor 3. Ya. Chelsea sama Liverpool masih lebih banyak. Sementara kita tahu Man City, let's say 2-3 tahun yang lalu, golnya banyak banget kan. Iya. Karena mereka nggak punya striker. Dan mereka sangat sulit untuk cetak gol walaupun selalu create peluang. Somehow kemarin juga dibantu. Gue setuju. Sebenarnya dia nggak main jelek-jelek amat. Enggak. Cuman ruangnya terlalu banyak dikasih untuk pemain yang skillnya bagus. Mau bola atas, Ya. bola bawah, mau shooting, Ya. mau skill individu, mau long pass. Kemarin itu harinya City aja. Ya tapi berarti kalau lo setuju lo. Gue setuju emang kan. What makes them special gitu kalau lo setuju? Maksud gue
ini apa sesuatu yang rutin untuk City atau memang tadi Justin kan bilang sebenarnya kan ternyata emang lagi harinya City aja sebenarnya. Tepat Dia banget. main emang kayak gitu-gitu aja. Tepat Jadi banget. harusnya nggak spesial dong. Harusnya kayak lu bilang tadi juga bahwa ini is routine for City. Makanya Iya. gue bilang ini bukan Leeds yang jelek, enggak. Emang ini Leeds City-nya emang bermain luar biasa bagus dan bagaimana City juga mungkin kesalahan luar biasa dari Leeds adalah mereka menggunakan pertahanan low block seperti menghadapi Chelsea. Somehow hampir berhasil. Dan Chelsea pun bisa bikin gol lewat 2 penaltinya Jorginho. Dipakailah saat menghadapi City. Ya ini City. Beda cerita. Iya, Lu, makanya beda Chelsea cerita. itu kan gue udah berkali-kali walaupun sama Dendi yang kemarin Kardus Siapa Dendi? Pandit Kardus itu bilang, "Oh, 3-4-3-nya nggak karatan gimana?" Gue Berarti menurut lu Bielsa udah nggak salah menerapkan strateginya, cuma City-nya aja yang memang lagi bagus. salah. Ayo. Kalau kita menilai Bielsa tidak menilai dari satu match. Jangan Ya, satu oke, match, benar. Oke? Iya dong, fair. Kita lihat, dia itu main selalu terbuka. Ya. Itu yang gua bilang kan sama lu bukan tadi. kebetulan bahwa dia berada di rank bawah nyaris Iya. degradasi Iya. sekarang. Susah menang. Nah, itulah. Biasa harusnya jangan kepala batu. Beda kalau Ole ya. Kalau Ole emang IQ-nya nggak nyampe. Jadi lo mau gimana pun Tetep. dia nggak sanggup. Tapi kalau biasa ini kan Ya. smart. Ini masalah kepala batu aja. Bahwa dia ingin bermain dengan sebuah sistem di mana pemainnya nggak sanggup melakukan itu. Terjadi celah sedikit. Sama ketemu tim kayak City dimanfaatin. Chelsea nggak sanggup karena Chelsea 3-4-3 itu karatan habis. Dan kalau misalnya bisa dibilang apa yang harus dilakukan, harusnya mau melakukan apa dong? Bielsa kalau udah babak pertama misalnya udah nggak Ya. works gitu loh. Dia kepala batu. Apa yang harusnya di babak kedua dong berarti? Buat gue juga seorang Marcelo Bielsa bukan kalau istilahnya kepala batu ya buat Koci silakan ya. Cuma buat gue Marcelo Bielsa dengan barisan pelatihnya yang luar biasa bagus untuk level Premier League, Leeds sempat menjadi salah satu yang oke lah gitu. Walaupun musim ini tidak menunjukkan performance yang seperti diharapkan. Oke dari sisi perform di Performance di lapangan, lapangan. bukan dari hasil. Oh bukan, Ya, bukan. Oke, Iya. itu gue setuju. Kan lu juga sering menggunakan istilah bahwa menang is something, lu perform well, Sorry, lu something. dari Inggris, lu ngomong jangan setengah-setengah. Enggak, Lu ngomong bahasa Inggris. Lu kalau main bagus, kemenangan itu akan datang sendiri. Iya, jadi kemenangan Ya kan? is something Iya. else, main bagus something else. Betul. You can combine it. You can combine Exactly, it. Itu yes. kan sebuah pondasi. Exactly. Nah, Leeds sendiri di babak pertama sebenarnya to be fair, oke dong mainnya babak pertama. Bukan oke. Terlalu terbuka, Yes, nih. Terlalu benar. bunuh Kadang diri. ada pertandingan yang gue bilang begini, Iya, coach iya. dan Dan juga itu Aldi. udah Naif. tahun lalu. Nah, ada Terlalu pertandingan naif. yang gue bilang Naif begini, skor yang kita lihat tidak mencerminkan apa yang Tidak terjadi di lapangan. menjawantahkan. Menurut lu gimana? Ya, setuju. Setuju. Iya, iya. Karena kalau mereka ketemu tim-tim papan bawah mungkin bisa menang. Tapi pada saat ketemu tim yang bisa memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Chelsea itu selesai. Nah, kalau dibilang bagus ya, bagus kan kembali ke parameternya apa. Kalau gue lebih setuju dengan kata-kata naif. Iya. Oke. Naif. Bielsa. Terlalu naif, biasa ini terlalu naif di Liga Inggris. Ngerti nggak? Ya. Kecuali lu main bagus, menang-menang terus. Kan faktanya nggak. Hasil ini tidak mendukung. Pada saat hasil tidak mendukung, lu harus ngaca lagi. Iya dong. Ditambah saat tim memperbanyak kualitas timnya dengan meningkatkan pemain, dia cuma beli Daniel James doang. Iya. Daniel James doang. Bamford menurun kualitas tahun ini. Rafinya oke, Dallas. Bamford itu nggak Ayling. pernah bagus. Well, tahun Lo lalu bicara tentang naif, pelatih si Bielsa ini kita ngomong soal orang yang udah senior ya. Ya. Dan rata-rata yang tidak siap untuk melakukan perubahan-perubahan ketika yang lebih muda ini sudah lakukan revolusi adalah orang yang dianggap bahwa dari dulu harusnya begitu ya, gua akan pakai itu tetap sama. Kalau kita compare dengan yang seangkatan dia di Inggris juga, Ya. let's say misalnya si Tinkerman, si Ranieri. dan lain sebagainya. Apakah memang ini karakter mereka semua seperti itu atau memang menurut lo Bielsanya aja? Karena bisa jadi ini karakter orang yang udah berusia tuh kadang-kadang di situ. Enggak. Gua punya prinsip bahwa football itu simple, lu yang bikin ribet misalnya. Gua akan lakukan tetap ini gitu. Iya. Tapi harus gua akui bahwa banyak pelatih yang senior itu kepala batu dan nggak mau berubah. Nggak usah Nah, jauh-jauh lah. Wenger sebelum dia pensiun, kepala batu nggak. Ujung-ujungnya. Van Gaal nggak mau berubah. Ya. Yang mau berubah justru adalah pelatih bahwa sepak bola ini setiap 5 tahun kan ada pergeseran dari sisi strategi. Dari main kiri False kanan, terus terus direct, terus main 3 back. Jadi perubahan ini kita harus mengikuti. Bagaimana memang pemain pelatih senior itu banyak yang tidak melakukan itu. Yang jadi masalah kan simple. Kalau lu tidak mau berubah, fine-fine aja, hak lu kok. Ya. Tapi lu bisa berprestasi nggak? Ya. Karena
hasil ada korelasinya lagi dengan commercial value. Ya. Betul. Nah, commercial value ini dibutuhkan untuk bisa menggaji, untuk menutup cost. Kalau pelatih kepala batu kalah dan ujungnya degradasi, ya buat apa? Karena lu merugikan owner. Nah, lu harus lihat kok beda kalau klub besar lah. Klub besar untuk gue nggak layak main bertahan, ngincer counter attack dan Pragmatis. ya pragmatis. Klub besar, big six lah. Entertaining. Itu harus entertaining. Exactly. Dan itu dilakukan juga, makanya dia pegang Leeds kan. Kalau dia asumsi berandai-andai, dia pelatihnya MU, lain cerita itu. Lalu exactly aja Dan lu. bener kata lu juga tadi, Coach bilang hubungannya dengan marketing. Saat Ranieri 2 laga melatih Watford dari Xisco Muñoz, tiket pertandingan Watford naik 20%. Tiket pertandingan Watford. Watford meningkat 20%. Jadi kan secara marketing, secara keuangan, pelatih ini memberikan pertandingan menghibur, itu secara angka, secara marketing, secara tiket pertandingan, secara merchandise, itu pun ngikutin. Jadi nggak cuma pertandingan di atas lapangan doang yang mempengaruhi. Betul. Seperti Nah itu berarti waktu si Rangnick itu pertama kali di United dengan apa yang dia lakukan, kemudian Justin juga mengatakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif sehingga viewersnya 250.000 atau something itu sesuatu yang memang dalam segi marketing Terlalu value cepat. buat Justin. Terlalu Apa cepat. terlalu cepat dia menilai begitu? Terlalu cepat. Buat gue juga apa yang mau dinilai soal Ranieri. Lihat dong matanya kalau gitu. Terlalu Tadi cepat, lu setuju Coach. aja. Kalau gua Ranieri ya. Gue dipelintir sama Seperti dia. yang lu bilang sendiri kan, terlalu paling nggak 3-4 bulan kita harus menilai Ranieri. Kenapa tiba-tiba lu Makanya udah... gue bilang, dia melintir. Oh, lain cerita. Lo kok kalau melintir gitu. lu setuju sama Loh, gua? gua setuju. Justin terlalu cepat. Ya emang iya kalau Ranieri udah bilang Bentar. Terlalu cepat apa? apa? Terlalu cepat untuk kita menilai Ranieri. Emang gue menilai apa? Ini kata Coach secara marketing. Nah kan yang gua bilang, lu bilang iya. Berarti lu nonton nggak? Kalau secara dia terlalu cepat ya kecepatan. Berarti lu nggak belajar lu. Gue nggak pernah menilai. Iya, baru beberapa pekan dia. Exactly. Apa yang mau dinilai? Berarti Iya. bukan gue yang salah, Coach. Gue memang Iya. suka Apa begitu yang- kan. apa yang Dia dipelintir? iyain aja. Apa yang dipelintir emangnya? Apa yang dipelintir? Gue hanya bilang di match pertama mainnya bagus. Memang begitu. Ya, tapi kan nggak bisa per game doang. Kan gue nggak bilang. Oke, match ini bagus, selesai. Match ini bagus. Selesai. Bukan Ranieri kayak jadi bagus. Nggak ada yang Tapi bilang dia begitu. pernah bilang sampai kayak Bayern Munchen cara mainnya. Oh, ke Iya depan, dong. Wow. kedepannya, Iya. kedepannya dengan Mungkin, kualitas MU memungkinkan. bisa. Tapi baru pertandingan, bisa kayak- bro. Kalau satu pertandingan udah Menir. dibilang, Gue tidak pernah ngomong berdasarkan itu, oke? Gue menilai satu pertandingan itu bagus. Banyak perubahan yang terjadi Di satu walaupun pertandingan itu. di lawan Sebelum yang Crystal kemarin, Palace ya. saja. Palace, tapi Walaupun waktu lawan Norwich, Norwich jeblok. yang lagi. gegen pressingnya justru Norwich. Kembali kayak Ole mainnya. Ya. Tapi kan kita melihat kualitasnya pelatih, kualitasnya Oke. squad MU Tapi itu terlalu cepat. bisa bermain kayak absolutely 1, 2, 3 tahun. Tapi kedepannya Walaupun dia cuma kontrak 6 bulan. arahnya ke situ. You never know. Oke, You gua harus never know. balikin lagi berarti 7-0 karena Pep apa karena pemain-pemainnya City? Pemain City juga, Pepe, dua-duanya dong, Bang. Dua-dua. Lebih kemana? Sinergi antara pemain hebat dan pelatih hebat. Nggak bisa satu-satu. Ya yang bikin pelatih jadi hebat pemain, apa yang membuat pemain jadi hebat? Pelatih. Enggak. Pelatih hebat, pemain hebat digabung jadilah kayak Man City. Berarti biasa Kayak pelatih hebat Liverpool. nggak cukup ngangkat pemain yang ada. Exactly. Pemainnya juga Ya, nggak ngangkat. Duitnya juga Ya, nggak ada, hebat. bos. Exactly, lagi kan. Oke, Itu kalau terus Pep nih gue. sama Bielsa kayaknya udah pasti ke Pep arahnya mereka berdua. Nah sekarang ada catatan yang menurut gue juga ya sosok lah, tapi ternyata dibahas cukup rame mengenai Pep sama Klopp. Jurgen. Ya, mengenai 500 gol duluan yang berhasil dilakukan oleh tim asuhannya si Pep Guardiola yang kemudian memunculkan lagi siapakah yang lebih bagus antara kedua pelatih ini. Kalau Bielsa kita omongin udah kepala batu segala macam. How Iyalah. about Klopp, this German coach? Ini nggak bisa dibandingkan, Len. Ini kerjaan media yang nggak ada kerjaan dibanding-bandingkan. Tapi lu pandit harus bisa Enggak. lah. Mak lagi. Ini gue jelaskan. Kenapa gue tidak setuju dengan perbandingan ini. Kita tahu Pak, bahwa pada saat Pep masuk, duitnya udah segelontongan. Oke? Pep masuk. Pep Iya, masuk. udah dari- Klopp masuk, enggak. Nggak ada. Klopp, dia harus merubah. Tahun pertama, tahun kedua. Kalau lu bandingin di tahun keempat dengan tahun pertama, nggak ada pemain yang sama. Cuman 1-2, Henderson kalau nggak salah. Di Liverpool. Di Liverpool. Jadi nggak bisa lu bandingkan. Bukan berarti Pep jelek, tapi dana yang diberikan oleh Klopp Nggak apple to apple. nggak apple to apple. Acuan lu untuk nggak bisa dibandingkan apa? Karena data yang gue baca ini bisa dibandingkan bagaimana secara numbers dimulai dari 2016 dan juga dimulai dari klub Numbers pelatih. apa?
dari kedua statistik pelatih. Koefisien kemenangan. numbers Koefisien- apa? koefisien Yang kemenangan. pertama itu adalah catatan tentang Guardiola Premier League numbers. Ini sampai September 2021 ya. Ya. Bagaimana catatan kemenangan, catatan gol, kemudian juga catatan kekalahan. Ya. Conceded goalsnya juga sama. Kemudian Klopp juga begitu. Lalu ada lagi acuan penghargaan yang diterima, baik secara bulanan maupun juga secara lu tahu sendiri maupun juga penghargaan coach itu of the seperti season. apa? Lalu juga ada head to head record. Gua nggak setuju. Udah, kalau emang nggak setuju ntar dulu. Yang Nggak, setuju gua mendingan ini jelaskan. dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Coffee Time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Catatannya menunjukkan bahwa head to head record dia berdua juga ada. Yang terakhir adalah overall statistik dari City dan Liverpool secara prestasi di bawah kedua pelatih itu. Kalau data di Yahoo News ini aja ada acuannya, Coach. Kalau lu bilang nggak ada acuannya, bagaimana lu bisa nggak ada acuannya? Ini gue jelaskan. Lu menilai pelatih tergantung dari squad yang dia miliki. Seperti Mourinho. Ini maksudnya idealnya? Iya, bukan idealnya, harusnya. Harusnya. Mourinho lu nilai pada saat dia di Madrid dan Inter nggak bisa dibandingkan dengan Chelsea. Spurs dan Roma. Dan terbukti dia flop karena Oke. pemainnya tidak mendukung. Oke. Pada saat Pep masuk, timnya itu udah bagus. Dikasih duit beli sampai dia beli Manggala 40 juta nggak dipakai sama sekali City. loh. City. Klopp masuk dapet tim setengah-setengah. Dia pelit lagi. Dia butuh waktu lagi. Jadi gue rasa tidak fair, sama sekali tidak fair untuk membandingkan angka-angka yang lu sebut tadi. Karena angka-angka yang lu sebut tadi lahir dari squad yang dia miliki. Oke? Gue fans Pep dan gue fans Klopp. Tapi in this case gue bilang kalau dia bilang Ya. 500 gol dari 207 pertandingan Useless. terus Klopp agak lama. Nonsense. Ya makanya itu kan hanya nggak dari make sense itu hanya gitu. dari gol di. Iya, Tapi maksud dari gua gini, rekor Bang. pertemuan mereka berdua pun Iya. tipis-tipis. 4 kali Klopp Iya. 3 kali Iya, si iya, Klopp iya. menang, 4 Kita- kali si ini kalah. Paham. Nah, kalau misalnya kita compare seperti yang Coach Justin tadi bilang, masa di musim ini aja juga nggak bisa sih lu Gini bandingin? Bang, kita kalau mau bahas Pep sama Klopp, kita harus tarik mundur juga, kita bahas klubnya dulu. City adalah klub yang sedang rebuild. Beda sama Liverpool. Liverpool apapun terjadi adalah klub besar. Walaupun dengan kualitas pemain seperti Tapi apa. kan tadi si Coach bilang Sebentar. dari awal duitnya Ya makanya rebuild. Beda sama Liverpool. Liverpool emang tim besar gitu. Saat George W. Henry datang pun ya emang sudah besar. Kebetulan pemainnya emang bukan kebalik. Waktu itu Liverpool kan lagi keadaan yang bingung nggak bisa tapi juara, memang- nggak bisa tapi di memang mana-mana. klub besar. Cuman City- tradisional aja. Ya, exactly tradisional, tapi City adalah klub yang rebuild. Seperti Chelsea rebuild. Mereka sangat amat cepat dalam penanganan klub. Pelatih tidak memberikan permainan yang bagus, dipecat. Mark Hughes bukan sedikit koefisien kemenangannya, dipecat. Enggak, tapi Liverpool Roberto Mancini juga kurang memberikan liga juara, dipecat. Liverpool itu besar di atas kertas dan kita tahu semua Dulu ya. Iya, Liverpool itu rebuild juga karena pada saat Henry masuk kita tahu bahwa mereka barely spend beli pemain bagus loh. Iya, mereka Nyaris jual-jual nggak pemain. pernah. Iya. Mereka jual-jual pemain. Mereka jual, mereka beli. Mereka jual sehingga karena pembelian pemain begitu efektif dan Klopp punya Ya, kekuatan gua untuk paham, Coach, memoles, maksudnya. mengangkat kapasitas pemain sehingga terjadilah dua Gua kali paham, masuk Coach, final maksudnya. Champions League, Iya. jadi juara. Tapi paling nggak di musim Sementara- ini lah, Coach. Masa lo nggak bisa compare aja di Kecepatan, musim ya. ini? Udah mau Desember ini loh. Dengan pemain yang ada sekarang? Nggak bisa. Lah kok nggak bisa? Ini gue jelaskan. Lu bicara dengan dua tim yang pemainnya berkualitas, dua-dua, dengan sistem yang berbeda. Iya. Kalau Pep sekarang ke Liverpool, Di swap gitu. di swap, bermain dengan sistem yang dia terapkan. Belum tentu. Belum tentu. Nggak bakalan bisa. Ya nggak boleh dong lu bilang gitu. Exactly. Ya orang belum terjadi. Nggak bakalan bisa. Ini- Karena untuk adaptasi dengan sistem, lu butuh waktu. Betul. Lihat aja MU. Nggak, Nah, patokannya bukan adaptasinya dong, Coach. Patokannya apakah tetap bisa membawa seperti yang dibawa oleh Klopp sekarang? Sebaliknya Klopp ngelatih City bisa nggak membawa seperti yang si Nah, Pep Nggak, dapat itu sekarang terlalu, dong? terlalu menghayal buat gue, terlalu jauh. Terlalu maksudnya itu kan kalau if-nya terlalu Bukan target terlalu- achievement pelatih kan prestasi, bukan cara main. Betul. Nggak, cara main dan Iya, prestasi. ujungnya prestasi. Gini, Iya. Seperti yang Ujungnya hasil. Ralf Rangnick bilang kan sebelum melatih MU, setiap pelatih besar dia punya video di kepalanya dan di saat training dia jawantahkan dalam lapangan. Dia kan bilang begitu. Nah, dia bilang cuma ada Tuchel, Klopp dan Pep yang punya seperti itu. Nah, nggak banyak pelatih yang bisa seperti itu di Premier League. Ya, dan betul. dan Setuju. saat ini kita nggak bisa juga kalau Klopp di City,
Pep di Liverpool. Sekarang pemain yang ada di City adalah pemain-pemain yang dirasa Pep mampu memberikan atau Ya cuman you mentransfer. guys don't give me an answer gitu loh. Lu pandit. Oh yes. Tapi gue tanya bagaimana kalau menurut lu di musim ini? Just give me the Sekarang answer. nggak bisa. Ya gimana pandit nggak bisa jawab? Sebentar, Dua-dua bagus dengan caranya, maka dari itu. Maksud gue Bielsa sama Pep lu bisa bandingin. Masa lu Iya. sama klub nggak bisa lu bandingin? Karena Jeleknya dua-dua itu adalah- bagus dengan sistem yang berbeda. Mereka masih compete di masing-masing kompetisinya. Gini aja, gue ambil jeleknya masing-masing ya. Boleh. Jeleknya Pep adalah dia tidak bisa dekat dengan supporter. Urusan dia dengan supporter sampai saat ini belum selesai juga. Wah ini Hanif Tamrin bisa protes. Belum tentu. Silakan. Gimana dia soal keberisiannya? Lu kan di London bukan di Manchester. Oh, sering ke Manchester juga. Baru kemarin doang. 2 kali. Oh 2 kali Iya, doang. iya. Tapi bagaimana Klopp tidak bisa nge-push manajemen untuk kontrak pemain. Bagaimana salah? Ya John tidak. Henry kan penganut money heist. emang Anjir, pelit. money ball. Pep bisa push Emang untuk manajemen. pelit, beda. That's why. Makanya nggak bisa dong di swap. Exactly. Ya. Nah, dia juga exactly tuh akhirnya. Circumstancesnya itu berbeda. Lu tidak bisa swap, tapi seperti berapa minggu yang lalu di DP, gue ditanya, menurut lu kira-kira siapa calon kuat jadi juara? Gue lupa, kalau nggak salah di DP. Tahu gue bilang apa? Apa? Liverpool dan City. Lu yang bilang. Gue tidak melihat Chelsea bisa bersaing dengan dua ini. Berarti kalau di compare Tuchel lu bilang bisa. Tergantung. Tuchel itu sekarang dia harus membuktikan bahwa dia bisa ngangkat Chelsea yang lagi jelek mainnya. Oke? Tapi dia kepala batu tetap mainkan 3-4-3. Nyaris-nyaris semua, nyaris kalah, nyaris menang, nyaris. City sama Liverpool nggak ada nyaris-nyarisnya. You win the game. Lu create chances. Lu kuasai ball possession. Lu bermain atraktif. Bahwa kadang 1 gol, kadang 5 gol. It happens. Secara ideal emang 2 tim ini emang paling diunggulkan buat Jadi juara. sepakat lu dua-duanya nggak bisa di compare. Tapi Chelsea bisa keeping. Iya bukan, maksud gua Pep sama Klopp. Instead of kita compare satu-satu, kenapa nggak kita appreciate the greatness? Oke, of both? kalau mereka berdua nggak bisa compare, mendingan sekarang jebret tim ada pooling nih ya, Klopp, Pep atau nggak bisa di compare. Gue mau tahu deh. Kalau jawab. ternyata jawabannya banyak antara Klopp atau Pep, berarti ya nggak sepakat sama kalian berdua. Silakan. Ya gue nggak tahu, yang nggak bisa nganalisa siapa ya. Apakah Justin, apakah Aldi, ataukah memang jebret tim gitu loh. Karena ternyata itu tidak bisa di-compare menurut mereka. Tapi siapa tahu Jebret Tim juga setuju dengan itu. Saking susahnya ya untuk Iya, menilai saking bagaimana susah. mereka Compare berdua sama compare. Arteta, masih bisa ngobrol Berarti Coach, misalnya pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Misalnya ada Coach of the Season. Iya. Ya, untuk yang seluruh dunia lah gitu loh. Fifth Pro. Antara 2 orang ini doang. Lihat kalau misalnya jawabannya kayak lu semua, gimana? Kagak bisa ditentukan. Gue nggak bisa Ayo, milih. kan ada variabelnya, Coach. Oh enggak, itu cuma sekedar Tinggal nggak apaan sih? Ini kadang-kadang ngikutin Coach doang nih. popularitas doang. Terbukti. Eh. Sekarang gini. No. Muhammad Salah You musim ini talk gimana? about marketing berdua. Muhammad Salah kurang hebat apa Penghargaan musim pelatih ini? itu juga berpengaruh terhadap Muhammad value-nya Salah pelatih, kurang Coach. bagus apa musim ini nggak ada di dalam Ya itu deretan Fifth pemain, Pro. kita ngomongin pelatih, Ya, apalagi Aldi. pelatih. Ada di nomor 7. Lu kalau Fifth lihat, Pro, Bang. gue sebagai penggemar, bukan fans Arsenal, fans Barca. Ya. Gue sebagai penggemar, gue sangat menikmati dengan 2 gaya yang berbeda. Dua-duanya Caranya ini. Klopp, ya, caranya Ya. direct football, ngandelin skill. Caranya Pep, lebih ball possession, teamwork. Semua orang bisa cetak gol. You enjoy. Dan sekarang gue harap MU di bawah Rangnick Betul. bisa bersaing juga. Seriously, gue harap MU bisa bersaing karena gue pengen menikmati. Karena kalau Arsenal, I have no hope. Gue Coach, tuh cuma sesimpel. Walaupun junjungan lu tuh mereka berdua, tapi kalau harus milih di musim ini aja Nggak lu bisa. siapa? Masa tetap nggak bisa? Sama ibarat Apa? gue harus pilih Ferrari atau Lamborghini. Nggak bisa. Dua-dua mau lah gue. Wah. Nggak satu. Ada yang bilang gini ya, apa bedanya VIP dan VVIP? When everything is important, nothing is important. Jadi kalau Iya. menurut lu dua-duanya nggak bisa dinilai, yang mana dong yang lebih dari antara salah satu, Coach? Karena untuk gue sepak bola itu banyak hal yang bisa kita nikmati, yang bisa ditonjolkan, yang Oke. berkualitas. Ya udahlah. Tidak Instead of hanya gelar. dalam satu orang aja. Aldinya juga ikut-ikutan nih guys, nggak mau jawab ya. Mudah-mudahan kalau pertanyaan gue, Coach, lu memilih di DPI apa acara-acara yang lain di tempat lain? Mudah-mudahan dia bisa memilih ya. Jangan bilang semuanya, mudah-mudahan pilihannya DPI ya. Kan semua program gue aja. Iya makanya, tapi kan ketika harus yang mana yang lu DPI. pilih? Lu tahu jawabannya. Apa? DPI. Lu tahu jawabannya. Apa? Lu tahu jawabannya. Enggak, pokoknya lu tahu jawabannya. The one and only. Oke, sip.
Ya kan, kalau ngomong-ngomong dua pelatih, udahlah gue udah nggak bisa juga mau maksa mereka, kita malah ngabisin waktu karena yang mau kita bahas ada satu pelatih lagi ya, yang juga kayaknya sekarang lebih ngetop karena satu berani mau berantem sama Klopp. Ya, bukan prestasi nih. Yang kedua adalah berani nurunin kapten timnya. Gitu, tapi banyak akhirnya yang mendukung. Karena Aubameyang dianggap harusnya malah nggak dari sekarang ini dibegitukan, harusnya udah dari dulu-dulu karena sebelumnya udah buat ulah juga. 4 kali. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya gue baca juga banyak ininya. Enggak, dia Abu-abu. Dia itu orangnya keras, cuman Ada ada Aubameyang kenapa dulu? Ya, Dia jadi kenapa sih? dia jenguk ibunya Iya. di Laval Paris, di dia Prancis. jelasin. Gitu. Tapi dia hanya diberikan 1 kali 24 jam sama Arteta. Sebenarnya kan Pak London Paris tuh London Prancis tuh bukan Deket. bukan yang jauh. Iya, iya. Orang pada komen, ya wajar dong telat karena kan Paris London Prancis jauh. Enggak, gitu. itu Itu deket. deket banget. Karena dan kondisi saat ini nggak ada direct flight juga dari London, memberikan harusnya lebih lama. Sebenarnya enggak, cukup 1 kali 24 jam. Arteta juga nggak bodoh-bodoh banget ngasih waktu cuma 1 kali 24 jam. Ya. Dan dia nggak bisa report ke koloni atau kandang latihannya Arsenal di hari berikutnya. Lalu dia juga nggak mau lateral flow atau antigen tes saat datang. Akhirnya dia absen saat latihan, dia absen saat pertandingan. Ini membuat Arteta ngerasa ini beberapa kali, kok udah 4 kali nih Aubameyang melanggar peraturan. Jadi akhirnya kita butuh pemain, kita butuh kapten yang bisa leading tim, bukan. Tapi dalam situasi seperti ini sampai dia ngomong di presscon bahwa dia melakukan indisipliner, dia tidak akan ada di tim. Gue pengennya ada tapi nggak ada. Itu kan secara PR kurang oke, coach. Ada cara lain menurut gue yang bisa dilakukan. Secara PR, ya gue lihat ada dua sisi. Gue setuju secara PR memang kurang oke. Ini hatersnya akan jadi bahan. Cuman di sisi lain, lu mempertahankan value-value klub. Jadi gue paham juga. Bahkan dia harus hari Kamis itu hadir dalam latihan. Dia hadir. Cuman dia sampainya Kamis pagi. Iya. Harusnya Rabu. Nah, ini yang hal kayak begini Arteta itu sangat keras dan gue setuju. Lu tahu kan waktu gue jam pelatih seperti apa? Tahu. Gue Yang sangat kayak setuju gitu-gitu lah. bahwa value. Cuman Arteta ini milih dua sisi juga, ngerti nggak? Dia itu ego atau kerasnya kayak Pep, cuman dia harus buktikan di lapangan dan itu untuk gue belum terbukti. Dan dia memperlihatkan iya. itu. Kenapa dia iya. geser Saliba 3 tahun untuk Iya. di loan? Nggak make sense juga. Gimana manajemen Arteta emang kurang, oke. Dia ribut Dan- sama Torreira, dia ribut sama Gondesi, dia ribut sama semua. It's okay, lu ribut biasa, tapi lu tunjukkan di lapangan, kagak juga. Dan ini tadi ada catatan-catatan Aldi dan juga Koci dan juga Jebretim bagaimana pemilihan kapten di Arsenal nih emang nggak ini ya, nggak lepas dari masalah ya. Ada Granit Selalu. Xhaka, Laurent Koscielny. Mertesacker. Ya nggak ada Arteta doang. William Gallas, nggak ada figur yang kuat. Dan terakhir kali yang gue tahu ya, figur yang kuat itu Tony Adams, itu pun alkoholik gitu loh. Jadi kalau mau bicara value Arsenal yang mana, Koci? Value yang mana yang gue tanya? Enggak, lu kan cuma ambil satu aspek pemilihan Loh ini kan kapten datanya doang. tadi kapten. Iya, Dulu hanya kapten yang kapten. karismatik pun kan lu tahu akhirnya dia falling down-nya kenapa. Iya. Berarti kan ada value yang tadi kata lo itu harus sesuai dengan Arsenal. Value apa? Di Arsenal tuh value apa? Gue mau tahu. Enggak, Arsenal itu value-nya banyak, tapi when it comes to captain, we fail. Itu I agree. Tapi hanya di kapten, yang lain 10 tahun banyak terakhir, value. Coach. Karena gini Coach, ini ada nggak berpengaruh nggak dengan banyak yang nggak tahu juga kali ya. Ternyata dalam sebuah klub, ketika dia mengontrak pemain, ada dalam permintaan pemain itu dia harus jadi kapten tim. Klausul ada. Dalam klausul. Apakah ini juga bisa terjadi nggak di klub seperti Klub Arsenal? besar tidak akan Karena itu menjadi bagian dari gue mau ke sana asal ini salah satunya adalah gue jadi kapten tim. Klausul. klub yang besar tidak akan melakukan itu. Sama klub yang besar tidak akan membilang lu gue garansi akan main tiap minggu. Ya. But we never know, man. Enggak. Dan gue yakin Arsenal harusnya nggak begitu. Karena dia tim besar. Karena tim besar, masih Oke. termasuk tim Beberapa besar. tahun yang lalu lah ya. Ya. Sejarahnya yang bikin IPL gede itu kan cuman MU, Liverpool Iya. sama Arsenal. Tapi when it comes bukan City sama when Chelsea. it comes no other players want to join your club, and then there is one condition seperti itu kan bisa saja dipikirkan oleh manajemen dong, Di. Mau nggak mau, cuman istilahnya Mungkin itu juga yang terjadi. mau nggak mau, cuman gua juga ngerasa seorang Aubameyang pun dua tahun lalu saat ditunjuk jadi kapten, dia kaget. Berarti kan ini nggak tahu ya ini gimmick atau gimana, yang jelas waktu interview, Oke. waktu press conference dia bilang dia kaget ditunjuk menjadi kapten menggantikan Granit Xhaka. Oke.
Nah, kalau sekarang Granit Xhaka jadi kapten, balik Aubameyang, lalu pilih Granit Xhaka lagi. Gue nggak setuju, Apa? Granit Xhaka Lah, makanya. jadi kapten. Dari data yang gue baca, pemilihan kapten itu adalah yang pertama, apakah dia akamsi atau enggak. Dia itu merupakan pemain lokal di sana, memang dipercaya sebagai pemain inti. Yang kedua adalah lamanya dia untuk serving atau berada di klub itu. Yang ketiga, dia berpengaruh di ruang ganti dan juga di lapangan. Dan itu yang menjadi landasan orang-orang atau pelatih-pelatih memilih seorang Setuju, ya. kapten. Ya. Lu dulu sebagai pelatih, apa kriteria lu memilih kapten lu? Satu, leadership. Pesanan federasi nggak? Enggak. Oh, enggak. Lu tahu gue nggak Makanya jadi gua nanya. intervensi. Satu, untuk gue leadership. Dia nggak harus terbaik, tapi dia bisa jadi leader. Yang jelas gue nggak pernah pilih kiper. Walaupun kiper gue dulu the best, tapi gue nggak pernah kiper. Karena kiper itu jaraknya ke pemain terlalu jauh. Jadi dia harus benar-benar di lapangan, berada di lapangan, it doesn't matter. Contoh paling bagus sih kalau gue lihat ya, zamannya Roy Keane sama Patrick Vieira. Roy Keane apakah pemain terbaik di MU? Kan No, enggak. not the brightest. Vieri pun juga enggak, tapi mereka bisa jadi leader. Tony Adams pun juga. Dan banyaklah contohnya bahwa jadi kapten itu nggak harus yang terbaik, tapi lu punya flair, lu punya leadership. Dan itu di Arsenal, fair, kagak ada. Berarti selain Aubameyang, Granit Xhaka, lu siapa? Kagak ada. Jadi lu juga harus pilih. Masa nggak ada kapten ya? Gara-gara lu bilang nggak ada. Paling mending Coach, paling mending. Kalau Harus berdasarkan ada. aspek yang lu sebut tadi, Lacazette. Malah Lacazette. Iya. Gini, di tim Premier Oke, Lacazette, gua harus terima. di beberapa klub besar juga, nggak harus besar juga sih, di beberapa klub ada namanya leadership group. Iya. Adalah orang-orang yang beberapa segelintir orang yang di ruang ganti, di Yang lapangan, punya itu suara, punya iya. suara. Di Arsenal saat ini, leadership grupnya ada 3 orang. Ya. Lacazette, Aubameyang, Pepe. Pepe lagi lucu. Nah itu ikan kata dia Oh, kok. enggak, ini beneran, maksudnya gua kasih tahu. Ya gue percaya. Iya. Yang terjadi saat ini adalah Arsenal adalah Cuman untuk gue lucu 3 aja orang ini. Pepe mas. Terbukti saat kemarin menghadapi Everton. Gimana seorang Tomiyasu diinjek kepalanya, nggak ada yang protes, nggak ada yang datangin wasit atau apa, karena Arsenal lack of leadership di dalam tim. Iya betul. Ya berarti Artetanya dong nggak beres. Emang. Squadnya juga dong. Gue setuju enggak. To be fair, Arteta itu harus beli Padahal dia pemain. dulu kapten loh. Dia udah spend 250 juta, dia tidak beli satu pemain yang leadership. Justru Setuju. pemain yang abal-abal kayak Zaka dibilang, oh pemain luar biasa. Arsenal menang rentetan 9-0. Itu lawannya biasa aja. Zaka Tierney masuk, jeblok langsung ketemu Ya, Everton. Betul, makanya dipilihlah pemain-pemain yang harusnya dia reguler, Oke. starting line up. Tierney Ya, bagus menurut, cuman kalau sebagai dia nggak sebagus Nuno Tavares di Tapi di kiri. ini di Jamal Coach Yassin yang menurut tim produksi kita cocok jadi kapten Arsenal. Kita lihat dulu nih, apa kalian setuju apa enggak? Wilshere. Orang gila Jack Wilshere. Wilshere. Emang dia masih di Arsenal lagi? Kagak, dia latihan. ikut latihan doang. Orang Itu sarap. Abrar coach. Gua sangka beneran materinya. Emang Nggak taunya fans kardus, bercandaan. emang Fans kardus. fans kardus. Berarti gue simpulkan memang lack of leadership terjadi di Yes, Arsenal. betul. Dan Krisis. sekarang gaya kepemimpinan yang pengen menunjukkan dia punya sisi kuat dari sisi pemimpin tuh Arteta pengen nunjukin ke pemainnya sendiri melalui eksternal malah. Iya. Dia berantem sama pelatih lain, dia sekarang ngomongin Aubameyang, malah dia That's tidak why- bisa lakukan ke that's why kaderisasi anak buahnya. This coach is a big joke. This Arteta is This a big Arteta. joke. Iya. Dia nggak layak berada di Arsenal. Masih sama kesimpulan lo. Iya. Even though kemarin mereka Nggak pernah berubah. sampai sebelum lawan Arsenal, lawan MU kan bagus. Lu cek anak-anak. Pernah nggak gue bilang Artetain? Nggak pernah. Nah, dia Arteta Walaupun menang-menang tetap Cuman- gue bilang Arteta. Oh itu kan sampai lo ngeblokin orang bilang Arteta stay kan. Terlalu banyak kelemahan di Arteta ini. Lo juga? Gua nggak. Lu enggak? Enggak. Oh, lu berbeda? Beda. Lu gimana? Ya sekarang kalau pilihannya adalah gonta-ganti pelatih, gonta-ganti pelatih, gonta-ganti, bukan jawaban. That is different. I agree. Yang kita lihat bukan masalah gonta-ganti. Kalau itu gue setuju. Ya. Yang gue tanya lo adalah kualitas Arteta di Arsenal. Apakah dia layak pegang Arsenal? Itu pertanyaannya. Oke. Jawab di situ bukan karena Terlalu cepat. gonta-ganti itu kan Terlalu cepat. adalah next step. Tapi yang Valen tanya adalah Arteta layak nggak di situ? Layak. Bukan digantinya. Layak. Iya. Stay. Tapi tetap layak. Layak stay. Kenapa? Untuk dikasih kesempatan. Oh iya dong, sekarang Arsenal kalau dengan Patokannya apakah lawan West Ham ini besok? gini, balik lagi kata Coach, kalau satu pertandingan doang jadi ukuran. Lu satu pertandingan. Ini udah 14 pertandingan dengerin dulu, bosku. waktu awal game, 3 game pertama, lihat pemain Arsenal. Lu mau sampai kapan satu pertandingan? Covid cadangan. Dia itulah, gue setuju. Gue lupakan 3 match pertama, Iya. oke? Dia Setelah dia tuh menangnya lawan tim nomor 10 ke bawah loh. Sadar nggak lo? Iya betul. Orang bilang lawan Aston Villa, Leicester itu 10 ke bawah semua Coach, loh. lawan 10 ke Aston atas Villa enggak terseok-seok loh. MU kalah.
Aston Aston Villa Villa. itu 10 bahwa MU kalah itu nggak bisa jadi parameter. MU lawan Watford juga kalah. Exactly, jadi nggak ada ukuran. No easy game in Premier League, that's it. No, that is not the truth. Gue tidak Of lihat course menang. it's Enggak, true, no, Coach. no easy game, gue Yes. setuju. Cuman, gue tidak melihat hasil, lihat dari sisi permainan. Mereka itu lawan 10 ke atas, itu selalu kesulitan. Coba gini. Lawan Burnley aja diserang terus loh. Jurgen Klopp musim pertamanya gimana? Pep Guardiola musim Ini udah pertamanya musim gimana? ketiga, dia udah spend musim ini 250 juta, there is no excuse. Buat gue terlalu cepat. No excuse sudah. Still. Gue setuju di. Oh silakan. Ya Buat setuju gua- lah, lu mau satu match lagi, jangan lu lihat dari satu match tapi Kecuali WSM. tahun pertama, Udah kedua. 14 match. Ini udah Ngaco. lama dia. Kalau pegang musim itu. ini Arteta masih bisa memberikan yang terbaik untuk Arsenal, kenapa enggak? Enggak. Apakah ganti pelatih jadi jawaban juga? Memberikan apa dulu? Sekali lagi kita tidak bahas hasil dari permainannya, Ya. itu dari mentalnya. Udah gini aja lu ketemu tim Jumat besar, datang lagi drop. aja lihat hasilnya. Tapi Siap. menurut lu lawan WSM gimana? WSM bagus loh nih pengalaman. Liverpool aja kalah. Dia ngalahin tim-tim besar, tapi karena ini Arsenal tim nggak besar lagi Belum mungkin tentu kalah kalah, ya West Ham. belum tentu menang. Len, lu lihat. Iya gue lihat. Kalau WSM performanya lawan tim besar seperti lawan tim papan, dia berada di rank 1, 2. Yes. Kan dia berada di rank 6 sekarang Ya. atau 5. To be fair itu oke dong coach untuk West 4. Ham. Untuk West Ham oke, Iya tapi dong. artinya dia sering kehilangan poin juga kan. Of course. West Ham. Ketemunya siapa? Iya, ketemu tim-tim yang bertahan. Yang malah bertahan. Sekarang Arsenal bisa memanfaatkan karena West Ham kasih banyak space juga. Kalau Arsenal bisa memanfaatkan, bisa aja menang. Kenapa enggak? Cara pandang West Ham berarti ini seperti dia melihat Liverpool, Arsenal, City apa enggak dong? Kalau cara pandangnya melihat 3 tim itu kan susah menang sama Iya. West Ham. Tapi kalau dia melihat Arsenal tim yang enggak seperti itu malah bisa kalah maksud Betul, gue. betul. Nah menurut lu gimana Di nanti Premier malam? League, di Premier League tuh nggak ada bisa. Nanti malam kan ya? Ya, jam 3. Iya. Apakah lawan West Ham bisa menang? Apakah menghadapi? Nggak bisa sama. Ah, ini orang dari teknik udah kebanyakan kena doktrin yang di Inggris. Iya nggak bisa sama sekarang kalau Di DPI nggak bisa bro. Lu harus bilang siapa yang unggul. Arsenal. Ya udah segitu gampang itu kok. Arsenal. Coach juga. Iya. Ya udah kan segampang itu. Gue nanyanya sopan lu pakai jempol lu gimana? Gua nge-pointing lu kayak gitu kan. Sekarang Liverpool Sampai aja batuk kalah. tuh lu. Liverpool kalah. Liverpool dibahas-bahas. Lawan West Ham. Orang tim paling menggairahkan. Oh, setuju. Abang, kalau Oi. aku sih milih klub, nggak ada yang nanya aku ya padahal. Kenapa? Ya soalnya Pak Wandi Liverpool. Oh gitu. Iya. Pak, kamu nanti aku tambahin jadwal Sabtu Minggu ya. Bang, Ya. tapi kalau gosipin si Pulisic ini dipinjam sama Barca ya masih wajar ya, masih oke. Tapi kalau ngegosipin katanya si Mbappe ditawarin katanya Bang pindah ke Spurs, itu kan udah nggak mungkin Ya Bang. ampun. Karena si Tom Holland nih suka aneh-aneh Bang. Gua Spiderman rasa ya? dia mau suka nawarin yang aneh-aneh. Emang? Kemarin mungkin dia nawarin ini, invest Alkes kali. Yang sampai 1T Iya, itu. iya, iya. Jangan-jangan suka nawarinnya aneh-aneh Bang. Beda platform. Ada satu lagi koperasi. Nggak usah udah. Jangan Bang. Ya. Ya jelas dong maksudnya jawaban Mbappe apa pasti kan what gitu ya Bang. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kuis, pakai ini dulu dong. Aku bawa sesuatu nih buat Oh kalian berdua. iya. Pakai dulu dong. Iya, Ini iya, iya. Terinspirasi Iya dong. dari Ini Carragher dan terinspirasi Neville. dari Carragher dan Neville, Iya. ya kan? Ayo dong dipakai dong. Coachnya jadi Neville. Yang notice siapa? Ya udah jelas lah. Coach. Iya dong. Ayo dong dipakai Apaan dulu pakai? dong. Dipakai dong, Dipakai, Coach. dipakai. satu. Nah, Iya. ini yang kedua. Pakai. Tangannya Iya, Aldi. iya dong. Iya. Gak jelas ini. Jadi- Sumpah. Iya. Baru kok ini nggak mungkin nggak. Ada yang Iya, nice, ada ya, yang notice. coba. Setuju nggak? Ya kan? 2020 jelang Desember ini selalu bandel, ini selalu baik ya. Iya, benar. Ya ampun, boleh duduk sampai closing ya. Serius? Jangan Jangan. dilepas dulu. Iya, dah. Tar dulu, ngobrol satu pertanyaan. Baru dilepas. Kayak pohon Natal ya, tinggal pakai lampu. Sampai Nesa ini dulu nanti, sampai Nesa Out frame. bacain dulu. Oke, sekarang waktunya kita kuis. Iya. Tetererereren. Silakan, Nesa. Kuis yang Tenet, dipersembahkan. tenet, Kuis yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Iya. Ya, ini adalah perpaduan sempurna kopi hitam Kapal Api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli loh. Waduh, makanya aku minum dulu ya. Nah, jadi Jebret Tim, ini udah Sebentar. tersedia loh. Sebentar. Oh iya belum? Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Iya. Abang soalnya terlalu menikmati, aku pikir mau sampai habis. Sorry. Wow. Oke, jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa dapatkan di toko-toko terdekat ya, seperti supermarket terdekat atau juga minimarket terdekat. Ini udah tersedia. Sekarang waktunya kita kuis. Pertanyaannya adalah ini dia. Tim apa
dan tahun berapa yang jersey ada logo Spider-Man-nya? Sekali lagi, tim apa dan tahun berapa yang jersey ada logo Spider-Man-nya? Gampang ini. Kalau logonya ayam sayur gue tahu. Emang ada klub logonya ayam sayur. Nanti format jawabannya nama, Institusi. underscore, jawaban, underscore, akun Instagram kalian. Pemenangnya nanti akan kita umumkan di live chat. Kita akan lanjutkan lagi, tapi setelah yang mau lewat satu ini. Nah, Ini ini apaan sih? dia yang ditunggu-tunggu. Makasih Nesa. Nah, ini memang kenapa sih kita spesial begini, karena tentu saja kita pengen, kita melihat juga kan ada Carragher sama Gary Neville ya. Ya kan, walaupun sebenarnya dia lebih Roy Keane sih, ya. Tapi Ya, ya memang Mika Richard. selalu naughty dan juga selalu nice gitu kan. Ini lucu-lucuan aja, tapi mudah-mudahan bisa menghibur ya. Coach Justin kalau bukan di DPI nggak mau disuruh-suruh gini. Oke, terima kasih Coach Justin dan juga Aldi dan juga untuk kalian semua yang pengen satu kaos seperti tadi untuk menemani Desember kalian, silakan saja nanti dikasih pertanyaan sama adminnya, kalian jawab, nanti kalian bisa dapat. Ini nggak bisa berdua yang menang ya, satu buat siapapun nanti yang kamu dapetin, nanti kamu harus foto sama dia, yang satu bandel, yang satu baik ya. Kayak di sini misalnya Gary yang bandel, si Abrar yang bandel juga ya. Terakhir, Koci dan juga Aldi, ini kita ngomongin tentang masih protes aja dari drawing di Champions League ya, udah jelas dari awal ada protes, kemudian sekarang yang paling banyak protes katanya si Madrid karena ketemu PSG. Ini bagian dari lagi-lagi pemberitaan atau beneran jiper lawan PSG? Dan harus nggak sih mereka protes-protes kayak gitu? Gue nggak ngerti ya. Gue bilang tidak ada alasan sama sekali untuk takut Protes. terhadap PSG, karena kalau gue lihat Madrid pada saat ini ya, gue nggak bilang Februari, sekarang mereka lagi keren-kerennya. Oke, sebentar Koci, agak kurang jelas katanya ke Aldi dulu. Menurut lo gimana sambil nanti dibantu sama teman-teman? Oke, gue sedikit gue pengen gambar besarnya ya. Setelah gue baca bukunya The Fix dari Declan Hill, dia salah satu investigator judi bola, bahwa yang kayak begini-begini bukan hal yang baru dalam dunia sepak bola, dan Ya. mungkin apakah ini mainnya kurang halus atau seperti apa, karena bukan hal baru juga adanya fixing dalam sebuah sepak bola. Mungkin Bang Valen lebih paham daripada gue soal seperti ini. Cuman yang gue lihat ini lucu gitu, sampai harus diulang. Mau ada apapun nggak perlu diulang namanya seperti ini tuh. Mau MU ketemu Atletico, MU ketemu Villarreal, apapun itu sebut. Nggak Tapi perlu diulang. kesalahan begitu obvious Iya. sampai harus diulang. Justru kan menunjukkan adanya kesalahan. Iya, itu bukan satu kesalahan, tapi 4 kesalahan. Itu udah, makanya gue yang anti UEFA, anti FIFA, gue berusaha untuk berpikir positif. Nggak bisa. Ini Nggak nemu. human error, tapi human error 4 kali itu nggak make sense. Mana- Kalau di sini tuh bahasanya itu oknum. Iya, Whatever. bukan organisasinya, bukan institusi. Tapi menurut lo perlu protes, nggak perlu? Nggak perlu. Ketemu sama PSG? Sama sekali nggak perlu. Pasti kalah. Madrid itu tim besar. Madra besar betul. Besar dari segala segi dibanding PSG. Ngapain lu takut sama PSG? Tapi kalah Madrid sama PSG. Nggak. Menurut lo Madrid menang? lolos. Ya, PSG buat di final malah PSG bisa. Lu menurut lo Nggak gitu? bakal masuk final Ya PSG. udahlah, langsung aja. Tiket. Udah tiket. London langsung London. Udah tiket Arsenal aja, Waduh. pesawatnya sendiri. Boleh. Tiket matchnya Arsenal aja. boleh. Buat Mau. lucu-lucuan. Iya. Gue nggak suka ke Inggris. Oke, selesai. Ya udahlah. Utrecht. Ya nggak usah ke Inggris, saya gaya-gayaan nggak suka Inggris. Ya udah deh, LA Galaxy nih, tiket LA Galaxy. Nggak berani. Nggak berani juga lo, ya udah. Masih di Inggris masih ayo. Ya udah, tapi yang jelasnya 8 menit lagi tim nasional akan main, Yeay. ya. Walaupun gua juga sama ya di Depdagri gua muncul kalau ternyata ada yang nggak bisa datang. Gua harus nanya nih sama kalian. Ini kita tuh kayaknya agak-agak khawatir lawan Vietnam. Dan Vietnam juga permainannya juga makin oke. Plus pemberitaan banyak yang minta gue, Bang, lu bikinin juga dong support video Elkan Bagot, kenapa nggak bisa dimainin? Ya. Padahal dia kena apa ya, tahu kan Dia ceritanya ya. nggak kena, dia- Di pesawat ada yang kena ini, dia Iya, nggak boleh. iya. Sementara katanya Malaysia? pemain Malaysia ada yang Satu udah kamar. satu roommate masih begitu. Apakah memang segitunya kita harus malah ini yang kita fokuskan, bukan Loh, percaya dengan yang ada, Coach? Lucu. Kita dikerjain itu sering. Jangan di sepak bola. Ceritain. Di futsal pun sering. Gue masih ingat Ini lu cuma perasaan lu apa beneran dikerjain? Ini hati-hati lu. Gue kasih contoh. Ada sebuah turnamen internasional dulu waktu gue masih ngelatih. Kita main 2 match dalam hari pertama. 2 match. Tidak ada tim lain yang main 2 match, hanya Indonesia. Dan yang kedua ketemu Malaysia. Yang keduanya. Yang keduanya. Oke. Malaysia hanya 1 match sehari. Jadi untuk gue ini dikerjain. Iya makanya, dan protes kan kayaknya selalu nggak mempan.
Bulu Iya. tangkis kan juga begitu. So, apa yang harus kita lakukan aja harusnya, dan ini udah mau kick off. Dengan yang dia nggak bisa main. Nggak ada It's the best. pilihan, lu menunjukkan. Ya. The best. Untuk pemain ini adalah sebuah motivasi bahwa walaupun lu dikerjain, lu bisa lebih hebat. Itu dia ya. Lo? Ya kalau gue sendiri nggak ada banyak pengalaman soal timnas Indonesia, cuman dengan Elkan Balgot, gue pernah ngobrol sama Paul Lambert, pelatih dia Oke. waktu di Ipswich Town, bahwa ini adalah pemain yang sangat amat luar biasa bagus. Indonesia beruntung. punya- Jadi gua ambil kesimpulan kita harus tetap yakin, dan kita sering dikerjain kata Coach Yasin, tapi kita tetap manfaatkan yang ada, kita buktikan. Mau Ya. dikerjain apapun, kita tetap mendukung tim nasional Indonesia. Nah, kenapa pelatih futsalnya akhirnya mengundurkan diri, Coach? Nah, Nanti saja kita bahas. Yang baru? Iya, yang Jepang. Oh, nggak tahu. Nanti saja kita bahas, karena waktunya sudah Iya, emang selesai. Madrid demen banget protes ya, Bang? Iya, iya. Iya, kemarin Atletico minta diulang, sekarang Madrid protes. Ih, protes mulu ya. Sama kayak temen gua ada tuh. Oke, sekarang waktunya kita umumkan dulu jawaban kuis, Bang. Ya. Tim apa dan tahun berapa yang jersey ada logo Spider-Man-nya? Jawabannya adalah Atletico Madrid tahun 2003 sampai dengan 2004. Emang itu Spider-Man. ya, Amazing Spider-Man. Oke. Berarti makasih banyak ya semuanya yang udah ikutan kuis. Pemenangnya juga udah kita umumin di kolom live chat. Yang belum beruntung tenang aja. Kita masih ada kuis Senin, Rabu, Jumat. Indonesia! Siapa kita? Indonesia. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Gimana komentarnya untuk Ilham Setiadi? Enggak, gue ngeliat Ilham kayak Popon kalau sepi job kayak gitu. Sama Mbak Yung, Popon sama Ko Ernest, Oki sama Jering. Kurang akrab ya? Ya udah. Bang Valen sama Bang Boris. Akrab dong. Perbendaharaan kata untuk teknik baru nggak punya yang tadi tuh. Nggak punya, Pak. Saking susahnya itu teknik gua Iya nggak punya benar-benar. Teknik tinggi. kata untuk menggambarkan itu tuh level tertinggi stand up comedy. Iya benar benar. Tinggi stand up komedian. Puncak komedi tadi. Puncak komedi. istilahnya. Ternyata teknik baru tuh.